Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Coba ketua kelas memimpin berdoa. Untuk kita membuat rasa kecintaan terhadap tanah air dan mempunyai rasa kebanggaan terhadap bangsa Indonesia, karena kita menyanyikan satu lagu wajib, ya. Lagu nasional. Coba sekarang saya adresi. Ada yang nggak masuk? Nah, alhamdulillah hari ini nihil bisa masuk semua. Nah, selanjutnya kita akan mulai pelajaran. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran, saya akan mengingatkan kembali apakah tentang pembelajaran kelas 7 kemarin, yaitu masalah kegiatan ekonomi. Coba dari anak-anak ini masih ingat nggak pembelajaran kelas 7 kemarin? Ya, coba mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. ya, pintar ya. Tangan untuk bunga. Ya, jadi untuk pelajaran kemarin itu ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu masalah konsumsi, produksi, dan distribusi. Konsumsi itu kegiatan yang membeli barang, ya, pelakunya namanya konsumen. Terus produksi itu yang menghasilkan produk, barang atau jasa, pelakunya namanya produsen. Distribusi, ya, itu pelaku yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nama pelakunya distributor. Itu sekilas tentang materi kelas 7 kemarin, supaya mengingat. Itu kita akan lanjut ke pembelajaran, tujuan pembelajaran kita. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. 1,
mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan antar ruang dengan benar. 2. Mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi dengan benar. 3. Menganalisis peran pelaku ekonomi dengan benar. Di sini kita menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Metode pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Sebelum ke materi, kita akan buka permasalahan yang kita hadapi, yaitu kita akan memutar video. Seribuan hektar tanaman tembakau di Tulungagung terancam gagal panen dan tak terendam air. Untuk menghindari besarnya kerugian, para petani melakukan panen dini. Harga jual daun tembakau yang terdapat banjir itu dipastikan anjlok. Inilah hamparan tanaman tembakau di area persawahan di Desa Ranti, Kecamatan Boyolali, Tulungagung yang terendam banjir akibat meningkatnya intensitas curah hujan dalam 3 hari terakhir. Sementara itu, data terakhir Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Dinas Pertanian Tulungagung menjelaskan bahwa tanaman tembakau yang terdampak banjir di wilayah Tulungagung seluas 1.226 hektar yang tersebar di 4 kecamatan, yakni meliputi Kecamatan Pakel, Campur Darat, Gundang, dan Kecamatan Boyolali. Sedangkan Kecamatan Campur Darat merupakan daerah yang paling parah. Mengamati dari permasalahan video ini, coba dari ini ada nggak yang bisa mengamati? Oh ya, silakan. Mengamati video yang dapat kami tangkap yaitu pertanian tembakau di mana tanaman beberapa daerah tertentu. Ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang diunjukkan karena tidak semua daerah bisa menanam tembakau. Ya, bagus. Jadi dari video ini saya hanya mengambil masalah tembakau. Karena apa? Ya, ini mungkin sebagai salah satu ciri khas dari kota kita, Kota Tulungagung, yaitu menghasilkan tanaman tembakau. Ya. Karena dengan adanya tanaman khas ini mungkin akan menjadi nilai jual tinggi dan bisa akan menambah pendapatan di kota kita. Karena apa? Tidak semua daerah itu bisa menanam tembakau karena ada faktor masalah geografis, ya, sumber daya alam, ya, yang mempengaruhi dari tanaman tembakau tersebut. Kemudian dari tanaman ini akhirnya banyak timbul interaksi perdagangan, ya, yang daerah itu tidak menghasilkan tembakau, akhirnya membeli hasil tembakau. Saya akan ke pembelajaran, saya suruh membuat kelompok, ya, kelompok untuk berdiskusi, ya. Tuh. Coba sekarang kamu bentuk kelompok diskusi, ya. Ya, sudah terbentuk kelompok diskusinya. Di sini Bapak Guru akan membagikan bahan ajar dan LKPD, ya.
Sudah semua ya? Sudah mendapat semua ya KPD sama bentuk. Sebagai awal diskusi saya akan memutar video masalah ini pembelajaran materi kita ya, yaitu keterbatasan antar ruang dan kelebihan antar ruang. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bagaimana kabarnya? video masalah Dan dalam keadaan pembelajaran sehat kita. selalu. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi IPS, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Keterbatasan dan keunggulan antar ruang bisa dikatakan tiap daerah terdapat perbedaan sumber, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Contoh, di daerah pedesaan merupakan penghasil padi, sedangkan di perkotaan bukan penghasil padi, akan tetapi penghasil pupuk serta tempat pabrik pupuk. Dengan adanya perbedaan sumber daya antar daerah, maka terjadilah yang namanya interaksi antar ruang. Contoh, masyarakat desa membutuhkan pupuk dan alat pertanian, sedangkan masyarakat kota membutuhkan beras dan sayur yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya interaksi antar ruang, maka tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bisa terjadi jika adanya pelaku ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi dalam negeri, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Setiap pelaku ekonomi mempunyai peran masing-masing, yaitu setiap pelaku ekonomi mempunyai peran masing-masing, yaitu 1. RTK atau rumah tangga konsumen berperan sebagai konsumen atau mengkonsumsi barang. 2. RTP atau rumah tangga produksi berperan sebagai produsen atau memproduksi barang. 3. Rumah tangga pemerintah berperan sebagai regulator atau membuat aturan yang berkaitan dengan perekonomian nasional. Misal menetapkan tarif dasar listrik, kemudian menetapkan harga BBM. Baik, sekian dulu penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sekilas masalah keterbatasan antar ruang dan kelebihan antar ruang dan ya, keterbatasan antar ruang dan kelebihan antar ruang. Nanti di dalam diskusi ya, saya akan menjelaskan sedikit masalah materi kita, yaitu keterbatasan antar ruang dan kelebihan antar ruang. Di dalam RKPD kamu, ya, nanti kamu isi, ya, kamu diskusi sama teman-teman kamu, ya. Sekiranya nanti tidak bisa ditanyakan ke Pak Guru. Dan untuk memperjelas materi, saya akan tambah sedikit masalah materi keterbatasan antar ruang. Ya.
Ini karena kenapa kok ada keterbatasan antar ruang? Nah, karena adanya suatu perbedaan letak pertama geografis, ya, terus sumber daya masyarakat atau alam, ya, itu sehingga terjadilah suatu keterbatasan antar ruang. Nah, mungkin faktor geografis yang di perkotaan sama di pedesaan sama di tepi pantai atau pesisir sudah mengalami berbeda, ya, tuh sehingga timbul suatu keterbatasan. Nah, seperti contoh kayak di desa banyak petani yang menanam padi. Kalau di perkotaan mungkin lahan pertaniannya sempit, kadang nggak ada, sehingga masyarakat di sana itu banyak yang bekerja mungkin di perkantoran, terus di perusahaan atau pabrik, ya, itu sehingga dengan adanya keterbatasan itu, apalagi daya konsumsi masyarakat kota itu lebih tinggi, sehingga memerlukan barang atau jasa barang yang ada di desa tadi, seperti contoh kayak desa menghasilkan sayur mayur, ya, terus palawija, apalagi padi, itu padi diolah menjadi beras, sehingga terjadi interaksi ruang dibeli oleh masyarakat yang ada di kota. Nah, itu keterbatasan dan kelebihan antar ruang. Tuh, coba sekarang kamu kerjakan diskusi sama teman-teman kamu. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, itu aja, ya. Kan ada bentuknya halus, bentuk kasar, itu salah satu varian, ya. Di situ. Apalagi lupa. Nah, terus ini membuat varian. Biasanya kan ada. Nah, terus besar di sini. Nah, ini ada apa? Ruangnya apa? Misalnya selain membeli bahan besar, membeli apa? Coba. Kayak apa? Mangkok. Membeli peralatan. Oh, ada mangkok, sendok, ya, es. Kebijakan inovasinya petani biasanya apa? Merawat tanaman. Terus merawatnya dikasih apa? Nah, obat, gimana? Sudah diskusinya? Nah, kalau sudah dalam diskusi, nanti saya tolong per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Diskusi hari ini. Lalu menjual bakso pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Peran pelaku ekonomi membeli bahan baku bakso seperti mie, pupuk pasir, mangkuk, sendok dan lain-lain. Kebijakan dan inovasi yang dilakukan membuat variasi berbagai bakso seperti bakso halus, bakso urat, dan bakso mekon. 2. Petani tembakau. Pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Peran pelaku ekonomi membeli alat-alat pertanian seperti cangkul, alat menyemprot hama, dan tank. Kebijakan dan inovasi yang dilakukan merawat tanaman dengan cara memberi pupuk. Ya, presentasinya. Coba dari kelompok lain bisa menanggapi atau memberi pertanyaan, ya. Saya batasi satu saja pertanyaan, ya.
Coba dari kelompok sini yang mau kasih pertanyaan siapa? Coba angkat tangan. Ya, angkat keras suaranya. Apakah penjual bakso membutuhkan skill khusus atau keahlian khusus gerakan? Penjual setiap orang pasti bisa membuat bakso dan menjual bakso asal mau belajar beberapa waktu saja, intinya tidak butuh waktu lama. Ya, itu ya. Gimana? Kelompok 1 bisa diterima? Ya, bisa terima. Jadi penjual bakso di dalam diskusi sini memang tidak perlu memiliki skill yang khusus atau ijazah yang tinggi namanya ya. Kita hanya belajar dari pengalaman setiap hari yang dilakukan. Mungkin penjual bakso bisa melaksanakan atau berdagang jual bakso, jadi tidak harus memerlukan keterampilan khusus. Ini kelompok 1 ya, sudah sini. Oke, nah, kasih aplaus tangan kelompok 1. Terus setelah kelompok 1, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang peran pelaku ekonomi. 1. Penjual bakso. Pelaku rumah tangga konsumsi membeli bahan dasar bakso, membeli peralatan seperti mangkok, plastik, sendok, dan lain-lain. Kebijakan dari lokasi yang dilakukan mempromosikan bakso kepada pembeli, membuat varian-varian bakso. 2. Petani tembakau. Pelaku rumah tangga konsumsi membeli alat-alat pertanian, garu, cangkul, rem, diesel, selang, dan lain-lain, dan membeli obat. Ya, ya. Ini presentasi di sisi dari kelompok 2. Ya. Dari presentasi ini, coba kelompok mana yang mau bertanya? Angkat tangan tinggi. Nah, ya. Dari kelompok 1, coba apa pertanyaannya? Mengapa tidak semua daerah bisa menghasilkan tanaman tembakau? Setiap daerah mempunyai karakter tanah yang berbeda sehingga menentukan kesuburan tanahnya. Ada daerah yang berpotensi untuk tanaman tembakau. Ada juga daerah yang tidak berpotensi ditanami tumbuhan tembakau. Dengan kata lain, setiap daerah mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing, sehingga menciptakan sebuah interaksi antar daerah. Ya. Gimana kelompok 1? Bisa diterima apa enggak? Ya, ya saya pertegas ya. Karena jenis tanaman tembakau itu tidak semua bisa ditanam di segala tanah ya. Harus ada tanah tersendiri, punya ciri tersendiri ya. Contoh di kota kita ya, mungkin hanya bisa di Kecamatan Pakel, Boyolangu, sama Campur Jarak. Wilayah Bundang aja ada mungkin hanya 1 atau 2 desa yang bisa ditanami tembakau ya. Jadi ini ciri khas ya dari tembakau itu, keunikan harus punya tanah itu ya. Tidak semua tanaman di tembakau ditanam di semua tanah. Ya, bisa kembali kelompok 2. Terima kasih, kasih aplaus. Gimana? Setelah diskusi, saya akan akhiri pembelajaran ini. Dari pembelajaran ini coba saya kasih ini post test dulu ya, kamu kerjakan. Saya tarik ya hasil post testnya. Buat sini. Sebagai akhir pembelajaran, coba dari pembelajaran tadi ya, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran tadi? Ya, siapa hati ya, coba. Pembelajaran hari ini yaitu kita bisa belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang di mana setiap daerah mempunyai potensi yang berbeda dan hasil yang alam yang berbeda pula. Selain itu, kita juga mempelajari jenis-jenis pelaku ekonomi, di antaranya ada rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga produksi, dan rumah tangga pemerintah.
itu ya. Jadi itu dari kesimpulan kita mempelajari pembelajaran antar ruang ya, ada 3 rumah tangga, keluarga, rumah tangga, produsen, rumah tangga, pemerintah, dan satu lagi rumah tangga luar negeri ya. Pokoknya kurang 1. Nah, itu. Dan sebagai akhir, gimana anak-anak pembelajaran hari ini gimana? Seru apalagi selain seru? Ya, kasih tepuk tangan. Ya, sebagai akhir Pak Eka hanya memberi pesan, tolong jaga kesopanan, ya, jaga perilaku yang baik. Setelah nanti kamu pulang sekolah naik sepeda motor, tolong ditaati peraturan lalu lintas, jangan melanggar, ya. Tuh. Ya. Terus untuk pelajaran minggu depan, ya, kita membahas masalah perdagangan antar pulau. Nah, untuk sebelum kita pulang, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, atau kita belum menyelesaikan pembelajaran ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Pak kelas. Itu Pak Jauh siap, ya, baik.